saya akan menjelaskan persoalan bagaimana kompilasi hukum Islam dalam konteks politik hukum Islam di Indonesia. Dalam artikel yang Bapak bagikan menyebutkan bahwa kompilasi itu sama dengan kodifikasi. Ya, itu artikel tahun 2011 ya, nggak tahu saya menulisnya itu mahasiswa hukum betul apa bukan. Tetapi yang jelas Bapak berbeda pendapat untuk mengatakan bahwa sesungguhnya kompilasi itu berbeda dengan kodifikasi. Di mana letak perbedaannya? Kompilasi itu secara harfiah itu artinya kumpulan. Ya, artinya kumpulan. Jadi kumpulan hukum-hukum Islam dalam bidang hukum keluarga dari berbagai kitab fikih yang ada. Itu yang disebut sebagai kompilasi hukum Islam. Mengapa disebut kumpulan? Karena dia memang sudah tertata, memang mirip kodifikasi. Kompilasi tadi kumpulan, tetap mirip dengan kodifikasi. Ada bab, ada pasal, ada ayat. Bahkan ada juga penjelasannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kodifikasi apa? Kalau kodifikasi itu artinya pembukuan hukum. Jadi hukum itu diundangkan. Diundangkan melalui apa? Melalui lembaran negara. Itu namanya kodifikasi. Dan kodifikasi itu di Indonesia dia setingkat undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu diundangkan dalam lembaran daerah namanya. Kalau undang-undang tadi diundangkan di dalam peraturan di lembaran negara, namanya lembaran negara. Jadi kalau undang-undang, kemudian peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu diundangkan dalam lembaran negara. Kalau peraturan daerah, diundangkan dalam peraturan daerah, dalam lembaran daerah. Lembaran daerah. Nah, saudara-saudara sekalian, itu beda kompilasi dan kodifikasi. Nah, kalau Anda ini adalah mahasiswa politik, kalau saya tanya, apa undang-undang dalam bidang politik? Banyak sekali, karena negara kita ini selain negara hukum adalah juga negara politik. Contoh, undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang pilkada serentak, itu namanya kodifikasi. Mengapa? Karena dia sudah diundangkan dalam lembaran negara. Kalau kompilasi seperti yang dituliskan dalam artikel itu, dalam artikel itu Bapak tidak mengatakan artikel itu bagus ya, tetapi paling tidak Bapak ingin mengkritik juga ketika dia mengatakan kodifikasi kompilasi itu sama dengan kompilasi, tentu tidak sama. Nah, lantas kompilasi hukum Islam ini diundangkan atau tidak? Pak jawab tidak. Mengapa tidak? Karena tidak ada dalam lembaran negara atau lembaran daerah, tapi diturunkan melalui namanya Inpres. Inpres itu artinya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Nah, Inpres ini tidak termasuk dalam produk aturan hukum di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 atau kalau sudah ada perubahannya yang menjelaskan tentang hierarki aturan hukum di Indonesia. Tidak ada Inpres di sana. Nah, disinilah kemudian kita ingin mengatakan bahwa kompilasi hukum Islam itu tidak termasuk kodifikasi. Nah, sementara di artikel itu mengatakan demikian. Bisa jadi yang menulis itu
tidak paham beda kodifikasi dan kompilasi. Itu seperti itu. Nah, lantas saudara-saudara sekalian, mengapa kompilasi hukum Islam ini kemudian menjadi buku pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama atau di pengadilan agama dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, bahkan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Tujuannya tidak lain adalah memberikan salah satu alternatif penyelesaian perkara di peradilan agama agar para hakim di pengadilan agama itu memiliki landasan atau sumber rujukan yang sesuai dengan kehendak negara. Karena itu impres, instruksi presiden, maka kompilasi hukum Islam itu dideskripsikan sebagai kehendak negara. Negara itu inginnya umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan memiliki keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sudah Bapak jelaskan. Kemudian di Undang-Undang Peradilan Agama juga kemarin Bapak singgung sedikit. Dan ini kompilasi hukum Islam ini adalah bagian yang digunakan sebagai sumber rujukan di dalam memutuskan perkara. Tetapi, nah ini yang perlu Anda catat. Tetapi para hakim tidak wajib, tidak fardu ain, ya, untuk merujuk pada kompilasi hukum Islam. Tidak wajib untuk merujuk pada kompilasi hukum Islam. Mengapa? Jawabannya. Mengapa? Karena ya, kompilasi hukum Islam itu tadi Bapak jelaskan, dia tidak termasuk kodifikasi. Dan oleh karena itu, dia memiliki sifat fakultatif. Nah, ini yang perlu Anda catat ya. Kompilasi hukum Islam itu memiliki sifat fakultatif. Apa artinya fakultatif? Fakultatif itu artinya adalah tidak memiliki daya paksa. Lawannya apa? Lawannya imperatif. Nah, kalau dia undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kodifikasi dan sifatnya namanya imperatif. Apa arti imperatif? Imperatif itu artinya memiliki daya paksa, bisa memaksa. Atau mau tak mau harus tunduk kepada hukum itu. Tapi kalau dia bersifat fakultatif, boleh memilih alternatif yang lain. Yang penting para hakim agama itu memiliki keyakinan bahwa para pihak yang bersengketa, para pihak yang berperkara di pengadilan agama itu mendapatkan keadilan sebaik-baiknya. Mendapatkan keadilan yang sesuai dengan keyakinan dari para hakim. Nah, saudara-saudara sekalian, kompilasi hukum Islam itu tadi Bapak jelaskan, dia merupakan gabungan atau rumusan atau istimbat hukum dari para ulama yang tergabung dalam ulama gabungan dari berbagai ormas, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Al-Wasliyah, dari Al-Irsyad, dari Syarikat Islam, ya tentu saja dari Majelis Ulama Indonesia. Merumuskan bagaimana misalnya tentang hukum bercerai atau hukum talak. Misalnya begini, kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i, ya kalau Anda mau tahu, itu ada disebutkan ketika seorang suami menyebut kepada istrinya karena dia kesal dengan istrinya, ya, mungkin dia jengkel, terlalu cerewet, ya, pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, jadi kesal dia dengan istrinya ini. Akhirnya si suami ngomong gini dengan istrinya, misalnya anak dengan kau nih,
Saban hari nak ngomel terus. Sudah, kau aku cerai. Nah, ketika suami menggunakan kata-kata cerai atau kamu saya talak. Menurut mazhab Syafi'i, jatuhlah talak 1. Itu seperti itu. Ya. Nah, lantas suami istri ini bagaimana? Menurut mazhab, ya cerai. Tidak boleh lagi berkumpul. Sudah pisah suami istri. Boleh rujuk nggak Pak? Boleh. Namanya juga masih talak 1. Nah, kalau talak 2, lantas disebut lagi mereka rujuk. Rujuk itu kembali. Kapan mereka kembali? Istri kembali. Kembali ketika masih dalam masa iddah. Rasanya kemarin ada saya jelaskan juga kapan masa iddahnya seorang perempuan yang ditalak suaminya. Ya. Yaitu selama 3 kali bersuci. Ya. Karena perempuan mendapatkan tamu bulanan yang disebut sebagai menstruasi. Jadi 3 kali bersuci. Itu yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Artinya tidak boleh sembarangan ngomong, ya, yang suami kepada istrinya ngomong saya talak segala macam. Nah, lantas di kompilasi hukum Islam ini apakah begitu? Misalnya datang ke pengadilan agama, Pak Hakim, Bu Hakim, saya sudah menalak istri saya di rumah, ya. Lebih dari 3 kali aku ngomong, kucerai kau. Jadi sudah jelas, aku nak nyeraikan dia. Aku tak tahan lagi. Apakah Pak Hakim langsung memutus? Yo, baguslah itu, cerai be kamu tuh. Daripada kaget beributan terus. Jawabannya tidak. Pak Hakim, Bu Hakim justru mengatakan bahwa kamu ngomong cerai itu tadi kan dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Oleh karena itu, mugolah kamu dalam sehari ngomong dengan bini kamu, aku cerai atau aku talak 33 kali dalam sehari semalam, tetap tidak jatuh talak. Itu seperti itu. Jatuhnya talak suami kepada istri itu adalah berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, itulah yang kemudian ya, menjadi aturan hukum yang ada di kompilasi hukum Islam itu tadi, yang sebenarnya telah diatur juga dalam undang-undang tentang peradilan agama. Dengan demikian, para hakim itu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, untuk mempertahankan keluarga, supaya jangan terjadi perceraian. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu bukan hanya sekedar tentang perkawinan dan perceraian, tetapi di dalam juga berbicara tentang hak asuh anak. Di dalamnya juga berbicara tentang harta gonogini. Harta gonogini itu artinya harta yang didapatkan selama perkawinan. Dan kemudian di dalam hukum Islam itu berbicara juga tentang wasiat. Wasiat, ya, wasiat. Wasiat itu adalah seseorang yang menyampaikan sesuatu sebelum meninggal dunia, tapi berlakunya setelah meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Apa hubungannya dengan hukum keluarga? Wasiat ini dekat dengan hukum waris. Anak angkat dalam pandangan hukum Islam
selamanya tetap anak angkat. Dia tidak pernah menjadi anak kandung. Dan oleh karena itu juga dia tidak mempunyai hak waris kepada ayah angkatnya. Ini menurut hukum Islam. Nah, kalau demikian bagaimana Pak? Bapak dan ibu angkatnya orang kaya. Dia anak angkat, anak kandung tidak ada. Masa dia tidak dapat warisan? Inilah yang kemudian oleh para ulama diganti dengan namanya wasiat. Dan wasiat itu wasiat wajibah namanya. Nah, wasiat wajibah ini berapa besarannya? Besarannya tidak boleh melebihi dari 1/3. Itu diantara yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kalau Anda, ya saya kasih tahu juga lah, jangan sampai Anda tidak tahu ya, walaupun Anda bukan mahasiswa syariah atau mahasiswa fikih, bahwa menurut hukum Islam anak angkat itu tidak mendapatkan harta waris. Lantas untuk mengatasi itu, maka bisa ditempuh dengan wasiat wajibah. Tuh. Nah, jadi mengapa? Karena hukum Islam itu sangat menghargai aspek keturunan yang termasuk dalam maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu secara generik artinya adalah tujuan-tujuan hukum. Tujuan hukum yang seperti apa? Adalah tujuan hukum yang bermaksud sesuai dengan tujuan-tujuan agama. Di antaranya, ya, kalau Bapak sebutkan saja, satu namanya hifzuddin, dalam rangka menjaga ajaran agama. Yang kedua namanya hifzun nafas, dalam rangka menjaga jiwa. Yang ketiga hifzul akli, dalam rangka menjaga akal. Yang keempat hifzun nasli, ini yang penting, dalam rangka menjaga keturunan. Dan yang kelima namanya hifzul mal, dalam rangka menjaga harta. Ya, kalau Anda tidak ragu, ya, ini saya rekod, bisa Anda cari nanti di internet apa yang saya jelaskan ini. Itu maqasidus syariah, atau cari di buku. Ya. Kalau Bapak ini, ya, insya Allah punya bukunya itu ya. Dulu punya waktu kuliah, tapi bahasa Arab semua. Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam, karangan Asy-Syatibi, itu tentang maqasidus syariah. Tapi kemudian dipinjam teman dan tidak pernah kembali. Oke, Bapak sekarang tidak lagi menjauhkan buku dengan uang. Nah, Bapak lanjutkan. Anak angkat tadi termasuk juga tidak memutus hubungan dengan keluarga asalnya. Ya, makanya kalau di kelas ini atau ada teman saudara, atau jelaskan saja ke suatu saat Anda mengisi pengajian, atau ada tetangga yang mau bertanya, sebenarnya anak angkat itu tidak bisa dinikahkan oleh ayah angkatnya kalau dia perempuan. Dia harus tetap kembali kepada ayah kandungnya. Tujuannya apa? Lihibzin nasl, untuk menjaga keturunan. Jadi jangan sampai nanti yang bersangkutan ini menikah dengan saudara kandungnya atau menikah dengan mamangnya. Ini yang harus dijaga. Dan hukum Islam mempertegas bahwa perkawinan itu ada yang disebut sebagai mahram. Mahram itu yang haram untuk dinikahi. Nah, inilah yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam tentang kewarisan, wasiat, apalagi tentang hibah. Hibah itu pemberian. Tentang apa lagi? Tentang perwakafan. Seperti itu.
Nah, ini yang dijelaskan dalam hukum Islam yang kemudian menjadi domain atau kewenangan kewenangan mutlak dan kewenangan relatif bagi badan peradilan agama, baik dari pengadilan tingkat 1, tingkat banding sampai ke tingkat kasasi. Inilah yang disebut sebagai kompilasi hukum Islam. Dia memiliki daya kekuatan hanya yang bersifat fakultatif. Artinya apa? Nanti misalnya Pak Hakim ngomong, saya mau tanya, kalau menurut adat istiadat kamu itu kayak mana sebenarnya? Misalnya gitu kan. Seperti apa? Oh, kalau di adat kami wong Semendom ini Pak Hakim, kami ini tunggu tubang. Anak betina yang tua, itu yang jaga rumah, segala macam. Jadi kalau kami ini anak betina yang dapat waris lebih banyak, apalagi dia kakek yang ngurus wong tua, ya wajar Pak Hakim, Bu Hakim. Jadi tidak apa-apa, yang betina lebih banyak dari yang lanang dapatnya. Padahal dalam hukum Islam yang menurut kewarisan itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan mendapatkan harta warisan berbanding 1:2 dengan rasio 1:2. Kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Itu dalam hukum kewarisan Islam. Nah, berdasarkan kompilasi hukum Islam inilah kemudian menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama, tetapi hakim pengadilan agama boleh merujuk pada sumber hukum yang lain, termasuk sumber hukum adat seperti yang Bapak ceritakan barusan, termasuk juga sumber hukum dari barat, terutama dari hukum perdata yang merupakan tinggalan Belanda. Apalagi bisa tidak misalnya disebutkan dalam undang-undang perkawinan atau dalam kompilasi hukum Islam ini juga harta gonogini atau harta yang didapatkan selama perkawinan itu kalau terjadi perceraian baik hidup maupun mati, maka harta itu dibagi 2 antara suami dan istri. Itu. Ya kalau kalau cerai mati nggak apa-apa. Tapi kalau cerai hidup gimana? Yang mencari suami, istri tidak mencari. Tetap bagi 2. Atau dibalik. Yang mencari istri, suami tinggal di rumah baik misalnya. Ada juga ini. Ya. Yang mudah-mudahan yang negara sana kati kayak lanang ini dekati pengangguran, pegawai galau. Malu-malu ke baik. Badan itu tidak galak pegawai, ya. Tapi ada yang pegawai itu betinonya, yang lanangnya malah jadi di rumah baik. Yaitu kondisi tidak ideal namanya. Terjadi perceraian, maka kemudian dibagi 2. Tapi ada hakim yang berani tidak bagi 2. Ada. Ya, kemarin ada mahasiswa yang meneliti, kebetulan saya pembimbingnya. Ada hakim yang berani memutus dibagi 3. Siapa yang banyak? Istrinya, perempuan. Istri dapat 2/3, suami dapat 1/3. Puas tidak kira-kira suaminya? Ya kalau dia puas, nggak berlanjut. Cuman kalau dia tidak puas, dia boleh kasasi. Dia boleh banding, upaya hukum banding. Ya. Jika tidak, ya maksudnya itu tidak mau banding, menerima, ya sudah dia ingkrah nanti. Setelah putusan hakim. Nah ini, apakah bisa dikatakan bahwa hakim itu melanggar? Ya dalam tanda kutip iya, tetapi kalau dalam upaya mencari keadilan, hakim itu tidak bisa dikatakan melanggar. Karena hakim itu dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk keadilan. Ya,
yang dalam hukum Islam hakim itu disebut juga sebagai mujtahid dan mufti. Salah satu kaidah hukum Islam, hukmul hakimi yarfa'ul hilam. Putusan hakim itu harusnya menghilangkan persengketaan. Itu seperti itu. Nah, jadi hakim memiliki kewenangan untuk memutus berdasarkan keyakinannya, yang salah satunya adalah berdasarkan kompilasi hukum Islam, walaupun bisa juga bersumber dari hukum yang lain. Nah, inilah hukum Islam, politik hukum Islam yang menjadi materi pada Badan Peradilan Agama. Nah, lantas saudara-saudara sekalian, sekarang dari aspek politik hukumnya. Ya, Bapak ceramah saja ya. Kalau mau tanya jawab nanti saja. Minggu depan boleh. Dan ini Bapak rekod juga. Lantas bagaimana politik hukumnya? Kalau kita berbicara secara lebih luas. Apakah kompilasi hukum Islam ini dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam peradilan agama, bahkan diarahkan lebih banyak menggunakan ini? Mungkin kalau diteliti, para hakim pengadilan agama itu menggunakan kompilasi hukum Islam ini di atas 90%. Karena udah galak pusing lagi, nak cari-cari buka-buka buku fikih. Baca baik KHI. Di KHI itu juga merupakan kristalisasi dari pemikiran-pemikiran fikih yang banyak digunakan oleh para ulama-ulama di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, bahkan setelah Indonesia merdeka. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kompilasi ini bisa naik menjadi kodifikasi? Jawabannya bisa. Tetapi sampai saat ini tidak ada pernah saya mendengar kompilasi hukum Islam itu untuk dinaikkan jadi kodifikasi. Mengapa? Inilah kita belajar sistem hukum yang di dalam artikel itu juga disebutkan. Kita mengenal sistem hukum Eropa kontinental yang civil law. Ya, ini kalau mahasiswa hukum harus lebih paham. Mahasiswa politik juga harus juga clear. Civil law itu adalah sistem hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Jadi di Eropa kontinental itu artinya di benua Eropa, terutama di Belanda. Terutama di Belanda, ya. Dan beberapa negara lainnya sebenarnya pengaruh civil law ini dari masa Romawi kuno. Jadi romantic civil law. Jadi pada masa Romawi dulu sudah ada kodifikasi katanya. Jadi semua hukum itu diatur. Ya, diatur. Itu namanya kodifikasi. Dan itu civil law. Misalnya dikatakan kalau demonstrasi itu melanggar hukum, tidak. Kita lihat dulu bukunya. Kalau di dalam bukunya dikatakan melanggar, melanggar. Tapi kalau dalam bukunya tidak dijelaskan, berarti tidak melanggar. Ini artinya civil law yang berakar dari teori asas legalitas. Asas legalitas artinya tidak ada pelanggaran jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Tidak ada pelanggaran jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Sementara masih di Eropa juga, cuma tidak disebut Eropa, disebut sebagai negara-negara Anglo-Saxon. Negara-negara Anglo-Saxon itu adalah negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris Raya, yang menggunakan sistem hukum yang disebut sebagai common law. Nah, kalau negara hukumnya apa? Negara hukumnya disebut rule of law. Kalau di Eropa tadi apa nama negara hukumnya? Rechtsstaat.
Nah, kalau di common law ini, hukum itu tidak diatur, tidak dituliskan, tetapi dia ada di dalam pikiran-pikiran masyarakat. Lantas bagaimana Pak? Apakah tidak menimbulkan kepastian hukum? Kepastian hukum itu nanti muncul pada putusan hakim yang kemudian disebut sebagai jurisprudensi. Nah, saudara-saudara sekalian, kompilasi hukum Islam ini, kalau menurut artikel itu dipengaruhi oleh common law. Untuk yang ini saya sependapat. Pengertiannya apa? Kompilasi hukum Islam itu tidak perlu dikodifikasikan. Hakim boleh menggunakannya dan hakim boleh menggunakan sumber yang lain. Itulah yang kemudian disebut dia bersifat fakultatif. Fakultatif itu artinya adalah apa? Tidak harus dipaksakan penggunaannya. Boleh menggunakan sumber hukum yang lain. Lawannya apa? Lawannya adalah imperatif. Imperatif artinya dia mempunyai daya memaksa untuk dilaksanakan. Itu seperti itu. Nah, ini sajalah saudara-saudara sekalian perkuliahan kita pada pagi hari ini, ya. Kalau mau bertanya satu orang saja, singkat saja. Silakan. Ya. Ini saya rekam semuanya jadi lebih serius, ya. Itu lebih baik. Nah, jadi itulah kompilasi hukum Islam. Jika Anda ingin bertanya, nanti silakan saja melalui grup WA kita. Yang jelas, saya akhiri, kompilasi hukum Islam itu bersifat fakultatif, tidak imperatif, dan dipengaruhi oleh sistem hukum, rule of law, di negara-negara Anglo-Saxon. Negara-negara Anglo-Saxon itu adalah negara Inggris dan anggota persemakmurannya yang menerapkan common law system. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.